Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Hari ini hari Senin, jadi seperti biasa kita akan Monday screening. Bagi teman-teman yang baru mampir di sini, mungkin kita kenalan dulu. Jadi nama saya adalah Julia Tilly dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi biasanya di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sahamnya ingin dibahas, silakan langsung drop aja di kolom komentar. Jadi biasanya sebelum mulai video saya akan bahas dulu ya yang udah ditanyain oleh teman-teman. Contohnya nih saya akan share screen. Di sini nih biasa di kolom komentar yang udah ditanyain pertanyaannya akan saya jelaskan. Pertanyaannya bebas ya, teman-teman mau bahas tentang saham atau di luar saham atau mau bahas hal-hal lainnya seperti misalnya kayak money management atau technical analisa atau tips dan trik atau strategi macam-macam bebas terserah. Asal jangan kalau bisa jangan di luar out of topic terlalu jauh ya. Nah, ini saya mau bacain dulu habis itu nanti kita akan cek kondisi IHSG-nya seperti apa dan kenapa. Kita coba cek juga economic kalendernya dan kita akan masuk ngecekin saham-saham yang masuk screener. Memang nggak banyak sih ya saham-saham yang masuk screener, tapi it's okay, selalu ada kesempatan bagi teman-teman yang nggak trading pun tenang aja. Market nggak selalu seperti ini ya, nanti akan membaik. Kita udah pernah ngalami ini berkali-kali. Jadi buat teman-teman yang udah mungkin pernah dari zaman COVID, dari 2020, pastinya udah terbiasa nih. Udah 4 tahun dan kita udah sering banget ngalamin IHSG yang mengejutkan atau kondisinya lagi dalam kondisi terkoreksi. Oke, don't worry. Kita tetap analisa terus setiap hari, kita menunggu kesempatan dalam momen-momen seperti ini selalu ada kesempatan emas di baliknya. Nah, ini ada pertanyaan, saham Pak PP turun kenapa ya? Wah, mungkin Bapaknya kurang update nih sama sikon-sikon. Sebetulnya saham Pak PP turun itu karena waktu itu kan kabarnya tidak dimasukin ke dalam MSCI ya. Si Brand Cuan dan PTRO itu udah ada pengumumannya. Nah, inilah yang membuat saham-saham Pak PP itu turun. Tapi selalu biasanya saham yang turun sekalipun pasti akan mantul. Dan hari ini ada beberapa yang mantul kalau nggak salah ya, seperti si brand. Cuma kalau teman-teman nggak begitu eh, bisa nangkepin saham-saham yang lagi jatuh seperti tadi, maka saran saya sih kita ke pinggir dulu lah ya. Biasanya kalau yang survive di kondisi seperti ini hanyalah market trader-trader yang udah senior, trader-trader yang udah pengalamannya tinggi dan hanya untuk fast trading. Jadi cepet-cepetan nih antara kamu dicopet atau mencopet atau dicopet gitu ya. Jadi buat yang tidak terbiasa dengan kondisi seperti ini ataupun tidak terbiasa dengan fast trading, maka kita ke pinggir dulu aja sambil memantau market, siapin cash yang banyak supaya kita bisa mengambil kesempatan emas ketika marketnya sudah kembali masuk menuju uptrend. Oke? Oke, kita bahas yang lain. Aku cekin ini trading economic kalendernya ya. Bisa teman-teman cek sendiri juga. Ini websitenya tradingeconomics.com. Nah, cek di bagian kalendernya. Biasanya kalau yang penting-penting itu udah ditandain sama warna merah. Dan kayaknya sih ini jamnya sudah mengikuti jamnya kita juga gitu. Jadi ini ada Fed Chair Powell testimoni dan yang paling penting kayaknya yang ini nih, ada core inflation rate. Jadi pengumuman inflasinya kira-kira sesuai dengan ekspektasi atau ada hal-hal yang mengejutkan atau enggak. Nah, kita akan menunggu data penting itu. Tapi ya yang penting kondisi marketnya memang lagi begini, kita minggir dulu aja ya. Nggak perlu trading, nggak apa-apa. Kita tetap mantau market, kita tetap analisa, dan kita bersiap-siap. Ingat, setelah itu saya mau share tentang ini ya. Untuk para member harusnya sudah diinformasi dari kemarin-kemarin nih. Ini tanggal 7 Februari ya. Tuh, saya sharing yang kita udah diskusikan di dalam
grup member. Sherlock itu adalah tim dari Wisdom and Invest sekaligus co-founder Wisdom and Invest. Dia ini dulunya kerja di sekuritas. Memang udah bidang dia adalah untuk ngelit teman-teman di room member untuk trading. Jadi day tradingnya dipandu oleh si Sherlock ini. Buat yang mau tahu lebih detail pengalamannya Sherlock, latar belakang dan sebagainya, ini pernah di podcast Mirai Sekuritas. Jadi teman-teman silakan cari aja namanya Sherlock itu Teddy dari Wisdom and Invest. Nah, cari aja Teddy, Teddy, Wisdom and Invest. Jadi bisa tahu kira-kira kredibilitasnya seperti apa sih gitu ya, supaya teman-teman ketika memutuskan untuk bergabung dengan Wisdom and Invest udah tahu, oh, aku dipandu oleh orang yang memang kredibel gitu. Nah, ini Sherlock itu nama panggilan yang kita kasih ke dia. Soalnya dia tuh seperti detektif yang bisa mencari saham-saham yang bagus gitu loh. Bahkan hari ini dia masih bisa trading dan cuan. Ini saya share percakapan hari ini, cuma beberapa informasi aku tutup ya. Eh, karena marketnya lagi begini, agak sensitif, takutnya nanti sahamnya dikerjain, atau nanti besok ternyata rugi atau merah, nanti malah teman-teman kesannya kayak kita lagi ngepom-pom gitu. Saya nggak mau itu ya. Biasanya untuk para member kita encourage atau kita berusaha agar para member itu bisa untuk analisa secara mandiri. Makanya tools Wisdom and Invest itu kita buat supaya masing-masing bisa langsung ngecekin sendiri dan tidak bergantung pada satu orang. Nah, jadi don't worry, kita tuh selalu ada bimbingan buat teman-teman. Kalau yang memutuskan untuk bergabung menjadi member, silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Kita akan banyak sekali memberikan edukasi-edukasi ya. Bahkan nanti rencananya kita tuh akan ada segera bedah porto. Jadi buat teman-teman misalnya kalau para member khususnya, ini acara khusus untuk member ya, bukan untuk orang luar. Jadi untuk para member nanti kita akan buatkan acara untuk diskusi portfolio. Kalau misalnya mereka merasa kesulitan, portfolionya kok nggak berkembang atau bagaimana, nanti kita akan ada diskusi atau konsultasi secara one on one. Jadi satu orang dengan para coachnya. Oke. Saya share dulu sebagian yang sudah masuk screener. Jadi barangkali teman-teman mau ngecekin lagi sendiri. Memang saya nggak bahas semua sahamnya karena beberapa saham itu sangat very high risk, sangat volatil. Mungkin volumenya juga tipis banget. Jadi saya nggak bahas. Yang saya bahas beberapa hanya yang ya masih ada kesempatan lah untuk ditradingkan buat teman-teman. Tapi nggak apa-apa saya share ya. Barangkali kalau teman-teman tertarik bisa dicekin lagi ulang. Ingat disclaimer, semua saham yang dibahas di sini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Tujuannya hanyalah agar kita, tujuannya adalah saya ingin memberikan insight aja. Jadi sesuaikan kembali dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Karena biasanya trading style-nya kan beda-beda ya. Ada yang swing-nya panjang, ada yang swing-nya pendek, ada yang untuk fast trading aja. Kalau fast trading berarti hanya time frame kecil atau ada yang ingin invest saja, semua punya strategi masing-masing dan trading plan-nya pasti akan berbeda. Oke, saya lanjut. Ini saya scroll down biar teman-teman kalau mau screenshot itu silakan. Dari screener ini angka-angkanya bukan angka untuk beli, tapi ini adalah angka closing hari ini ya. Dan yang ada tanda bintang itu artinya volume di atas rata-rata. Status buy bukan berarti langsung beli, tapi status buy itu untuk dia muncul segitiga memang, tapi kita harus bikin strategi entry dan exitnya. Jadi bukan semata-mata, oh disuruh beli, artinya langsung beli. Enggak seperti itu. Kita tetap harus menganalisa supportnya di mana, resistnya di mana, dan titik entry-nya di berapa, exitnya di berapa, strategi money manajemennya seperti apa. Itu tetap ada. Oke, yang statusnya sell biasa udah segitiga merah. Tuh. Ini haki-haki. Cuma biasanya untuk para member aja sih yang udah ngerti cara pakainya baru bisa dipakai ini. Kalau nggak ngerti, hmm, mendingan nggak usah pakai yang tadi itu dulu aja ya. Cuma saham-saham yang di dalam semua screener ini sebenarnya menarik. Hanya aja beberapa saham yang masuk ke HKK ini tidak masuk ke win list karena dia tidak liquid.
volumenya nggak liquid. Cuma HK-nya atau bandarmologinya menarik. Itu aja. Kita langsung ke IHSG dulu nih. Oh, ini screener foreign. Hari ini net buy sell. Ini jadi ada screener NBSA. NBSA itu singkatan dari net buy sell asing secara daily. Biasa hanya ada setelah tutupan market. Kita mau lihat ya, saham-saham yang dibuang-buangin sama foreign tuh apa aja nih. Ada BMRI, GoTo, TLKM, Cuan, BCA, BRI, BNI, KLBF, Adro, dan semua momennya nih. Yang paling gede ya, Big Bang-nya masih dibuang-buangin juga. Tapi si Breeze-nya menarik. Kemarin saya udah share juga waktu di hari Rabu kayaknya ya, di antara semua Big Bangs, eh, Breeze yang cukup menarik nih. Karena foreignnya malah net buy. Kita lihat net buy-nya apa tuh kan masih net buy juga si Breeze. PTRO ada, tapi harus dilihatin lagi seberapa banyak, seberapa signifikan di PTRO foreign flow-nya. Ada ASI, ada ASII, INDF, AMMN, dan bla 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 bla. Kita ke kompositnya dulu. Kita cek IHSG-nya ya. Untuk IHSG, chart yang saya pakai ini chart Wisdom and Invest dan ini biasanya chartnya khusus untuk para member aja. Untuk para nasabah itu biasanya dapatnya chart yang free, tentu agak terbatas ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik menggunakan chart ini, karena pakai chart ini tuh gampang banget. Tinggal lihat aja momentumnya. Hmm, jadi momentumnya itu yang di bagian bawah sini. Kita mencari saham-saham yang ada momentum birunya, terutama yang momentumnya itu semakin meningkat. Itu yang kita cari. Ketika momentumnya melemah ke bawah, artinya berpotensi reversal atau dia akan segera koreksi. Merah-merah ini kita hindari karena biasanya merah-merah itu lagi koreksi. Yang menarik justru ketika ini lagi momentumnya tuh merah tua semakin mengecil. Artinya perbaikan dan terjadi potensi untuk reversal. Sama seperti di sini ya, harganya turun tapi momentumnya membaik, maka dia reversal. Kita jadikan itu sebagai strategi bottom fishing. Jadi pakai chart win ini banyak strategi yang bisa kita pakai. Kita bisa lihat dia channelnya begini, artinya dia sideway, kita pakai strategi sideway. Beli di support, jual di resist. Beli di support, jual di resist. Kalau misalnya mau bottom fishing, cari yang momentumnya mengecil. Kita beli di support, lalu ketika dia naik kita bisa cuan gitu. Nah, kondisi sekarang ini tadi hanya sekilas ya untuk ngebahas bagaimana sih cara menggunakan si Chartwin ini. Karena Chartwin ini banyak banget informasi yang udah dibikinin sehingga kita nggak perlu analisa secara ribet-ribet. Sesuai dengan tagline-nya Wisdom and Invest. Analisa cepat tanpa ribet. Support resistnya udah ada, bahkan support resist channel ada, informasi trennya ada, tuh, ini trend downnya ada channelnya, ada support resistnya, ada momentumnya. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk beragam strategi. Saat ini momentumnya masih merah-merah, dia candlenya juga masih lower low. Kalau kita cek, berarti kalau merah masih jelek ya. Jadi jangan agresif dulu. Secara weekly, ini chart weekly. Jadi chart Wisdom and Invest itu multi time frame, datanya juga real time, bisa sampai 5 menit, 1 menit juga bisa sih, tapi saya jarang pakai ya. Biasanya saya pakai sampai ke 5 menit, weekly, monthly juga ada. Juga ada. IHSG secara weekly, momentumnya masih merah, tapi ada support nih di 6.578 atau kalau di monthly, ini masih weekly. Di monthly, terendahnya di 6.500. Jadi kalau dia jebol lagi dari 6.500, nah itu yang agak mengkhawatirkan nih. Ini berbahaya ya. Mudah-mudahan sih mantul. Karena lagi di support, ini udah berkali-kali mantul. Karena kalau jebol, apalagi jebolnya dengan volume, maka biasanya akan terjadi panik.
panic selling. Nah, ini harapan saya mudah-mudahan teman-teman nggak panik karena udah tahu ya kira-kira arahnya kemana. Eh, dan semoga teman-teman nyimpennya sahamnya tuh bukan saham yang gorengan atau saham-saham yang tidak berfundamental baik. Meskipun emang ya, kalau kita nyimpenin Big Bang-nya turun terus gitu. Tapi seenggaknya kita masih ada uang tunggu dari dividennya dan harapan dalam beberapa tahun ke depan pun si Big Bang ini akan bertahan. Gitu ya, nggak delisting kayak saham-saham yang nggak jelas gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang punya cash maka bersyukurlah. Ini justru kesempatan untuk entry. Jadi menunggu kesempatannya ya. Itu secara monthly juga terlihat ini ada divergen. Memang ada bearish divergen. Jadi nggak heran kalau dia terjadi koreksi seperti ini. Cuma penentuannya adalah apakah dia mampu bertahan di 6.500 atau enggak. Kalau breakdown maka ya udah kita benar-benar jangan maksain untuk trading dulu, jangan. Sejauh apa dia akan turun? Aku udah garisin juga secara monthly eh, berdasarkan Fibo dan ada MA200. Ini saya pakai MA200 ya. Jadi garis yang ini tuh garis MA200. Waktu itu saat COVID 2020 ini turun sampai mendekati MA200-nya. Gak nyampe sih. Tapi ya kalau secara Fibo, Fibonya ini diambil dari titik tertinggi terakhirnya sebelum COVID dan titik terendah terdekatnya. Jadi itu yang diambil ya. Kalau dia jebol, artinya ada potensi dia akan melanjutkan ke Fibo selanjutnya nih, Fibo eksternalnya. Dia tembus 1618, dia tembus 2, dia mantulnya di area-area sini. 2,272 atau bahkan hampir ya 2,618 hampir di area MA 200 secara monthly. Secara historical sih selalu mantul di area situ. Tuh, di sini, di sini. Akankah dia kembali ke sini atau enggak? Kalau lihat rentang waktunya sih lumayan lama ya. Ini 2009 sampai 2020. Butuh kira-kira 10 tahun untuk dia menuju ke MA 200 yang seperti itu. Ya kan ya, 10 tahunan. Jadi mudah-mudahan sih ini enggak terjadi ya. Kalau terjadi kan gaswat gitu. 10 tahun, kalau 10 tahun lagi misalnya 2020 tambah 10 ya 2030 mungkin ya. Nah, jadi mudah-mudahan sih dia bertahan di sini. Atau ya kita lihatlah. Cuma seenggaknya teman-teman sudah tahu nih proyeksinya kira-kira bagaimana kalau IHSG-nya jebol dari 6.500. Secara monthly artinya dia berpotensi menuju ke 5950. Dites dulu ya 1618-nya kuat nggak? Selama nggak ada berita yang aneh-aneh, misalnya kayak krisis krisis finansial atau apa, atau bank ada yang aneh-aneh atau kasus korupsi apalagi, semoga sih nggak ada berita seperti itu. Selama aman-aman, tidak ada yang aneh-aneh, mudah-mudahan sih itu tidak perlu dicapai. Jadi mudah-mudahan dia berhenti di 6.500 lalu mantul. Oke? Hmm, coba weekly-nya ya, weekly, weekly-nya kita lihat secara weekly ya. Di sini juga ada support lagi sih. Oke. Sebelah sini masih ada support, masih ada support. Kalaupun dia jebol, kadang kan suka ini ya. Misalnya kita lihat secara monthly, kadang-kadang kan dia suka jebol, habis itu bikin eh, hammer kayak gini ya, bikin ekor, habis itu baru naik. Nah ini mungkin ya, kalaupun dia jebol, habis itu dia bikin hammer, habis itu naik. Tidak perlu sampai ke bawah-bawah. Kalau lihat ininya sih 10 tahun. Jadi mudah-mudahan nggak sekarang lah ya, nggak dalam waktu dekat. Oke, kita lihat secara monthly. Sudah,
Tadi share screenernya sudah, kita bahas saham yang pertama yaitu BRIS. Yang punya BRIS, Happy Cuan, hari ini closingnya sih di atas ya, masih higher high, momentumnya tuh biru-biru, jadi carilah saham-saham yang di atas garis win line. Ini win line-nya ya, momentumnya naik ke atas. Ini ada inflow foreign. Ini chart kedua yang sering saya pakai. Kalau hijau-hijau artinya foreign net buy, harganya bergerak naik. Kalau orange-orange artinya net sell. Orange-nya di sini. Jadi foreign-nya net sell-nya sangat sedikit sekali sih di BRIS ini. Jadi mudah-mudahan dia masih bisa lanjut. Terutama hari ini closing high berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ke 3140. Kalau kita lihat secara weekly, salah secara monthly berarti ya. Dia tuh gini nih. Oh, bukan yang ini. Aku ada gambar, tapi kayaknya di chart yang sini ya. Nah, di chart yang sini. Nah, semoga dia bisa zigzag begini. Jadi all time high. Oh, belum all time high. Yang all time high-nya itu di 388 3890 lah ya. Ini highest-nya 38. Kita bulatin 3890. Jadi mudah-mudahan dia bisa all time high 3890 sih kayaknya enggak ya. Oh enggak. Enggak nyampe all time high. Sehingga seenggaknya dia akan ke resist trend di area 3700. Mudah-mudahan. Tapi dia harus uji dulu nih. Resist yang ini dia harus uji dulu. Bener, mudah-mudahan benar dia akan membentuk zigzag seperti itu ya. Jangan lupa untuk taking profit kalau dia nyampe di resist trendnya itu. Jadi yang punya brace sampai saat ini hold aja karena masih oke untuk si brace-nya. Dia uji dulu ya resist 3110, 3160, 3230, 3340 tuh. Gampang kan udah ada support resistnya dibikinin sama si chart wisdom and invest. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing, nggak usah nungguin nanya orang, ini resistnya di mana ya, supportnya di mana ya. Ini udah dibikinin dan udah tahu. Jadi begitu dia mulai mendekati resist-resist dan ternyata dia tidak mampu jadi candle bagus, candle jelek itu kayak begini nih. Begitu bikin ekor yang panjang, itu ada tekanan jual, ada seller yang kuat, maka jangan lupa untuk taking profit. Oke, pasang aja stop loss. Ini sih masih oke. Yang kedua AMRT. AMRT ada momentum menguat meskipun masih biru langit. Yang bagus sih kayak begini. Tapi ini biru langit juga oke. Dan dia closing di atas MA 200. Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut. Cuma tren besarnya ini sebenarnya masih sideway. Jadi sampai di area 3040 sampai di 3090 ini watch out ya. Kalau dia bikin jarum lagi seperti ini, mungkin teman-teman bisa taking profit dulu. Supportnya ada di 2890. Tuh, ini support secara horizontal. Ada win line juga 2870. Jadi area supportnya di sana. Support terdekat di low hari ini 2910. Jadi saya ulang, support terdekat 2910. Kalau jebol 2910, berarti support yang kita pakai yang win line aja nih, 2870. Dah, cukuplah dua support itu. Kenapa saya pakai 2910 atau low hari ini? Karena kalau dia bikin higher high lagi, artinya dia akan lanjut naik ke atas. Oke, jadi buat teman-teman kalau yang ingin tertarik dengan si AMRT, belinya beli cicil dengan supportnya 2910. Gitu. Resistnya tadi udah saya kasih tahu. Ini cakep, momentum meningkat. Yang selanjutnya HRTA. HRTA karena goldnya saya cek sih masih oke ya. Teman-teman bisa cek sendiri juga harga goldnya di TradingView XAU USD.
Cuma memang ini datanya kayaknya nggak real time. Mungkin yang real time itu di investing ya. Teman-teman cek ulang kembali apakah ini beneran all time high. Ini all time high lagi nih. Jadi mudah-mudahan si HRTA ini bisa mantul. Ini lagi koreksi ya. Dengan supportnya itu di area 416 sampai 420. Jadi buy on weakness saja ketika dia di area sini boleh spek buy. Mudah-mudahan dia mantul. Tapi kalau dia udah mantul duluan, boleh cicil sedikit aja lah. Ini momentumnya memang merah tua, biru tua, sorry, biru tua. Jadi karena dia lagi koreksi. Dan wajar ya, suatu saham itu naiknya nggak terus-terusan. Dia biasa membentuk zigzag. Sama kayak ini, dia breakout, dia sideway dulu. Terus dia breakout lagi, ini sih dia langsung break lagi, tapi ya ini bisa aja dia zigzag begini. Jadi kalau kita tarik, bisa aja dia bergeraknya begini ya. Nah, nanti naik lagi. Seperti itu. Stop loss tetap pasang di bawah 416 itu stop loss. Jangan pas-pas 416 ya, di bawah 416 artinya kasih toleransi. Misalnya 1% di bawah 416. Lanjut, JPFA. JPFA-nya hari ini banyak seller, dia memang berada di luar channel. Channel itu yang ini. Jadi ketika dia di luar channel, wajar banyak yang taking profit nih. Tuh. Tunggu aja buy on weakness, barangkali dia mau bikin zigzag di dalam channel. Jadi kita pantau di area 1900 sampai 1965 nih. Tapi kalau dia breakdown dari 1900 exit ya, karena momentumnya agak melemah nih. Tuh. Momentumnya agak melemah jadi agak danger. Kalau sampai dia breakdown artinya ini jadi bearish divergent. Jadinya nggak bagus lagi. Tapi selama dia bertahan di atas channel up-nya, di atas 1900 ini masih bagus untuk JPFA. Lanjut ke LBF. KLBF menarik momentum menguat meskipun pergerakannya sehari hijau, sehari merah, sehari hijau. Jadi buy on weakness aja. Entah ini kayaknya sektor sektor health-nya gara-gara ini ya, sentimen itu pneumonia. Jadi flu yang ya itulah berita teman-teman cek aja berita flu pneumonia, terutama berita ketika sebenarnya udah ada nih si pneumonia pneumonia ini udah lama ada, cuma mungkin baru-baru aja heboh gara-gara ada aktris Barbie Sue yang pemain Sunshine di Meteor Garden itu meninggal karena itu dari flu jadi pneumonia habis itu meninggal. Jadi ini yang menjadi sentimen untuk menjadi katalis untuk si sektor health. Nah, health di KLBF mungkin bisa cek yang lain-lain, tapi saya lihatnya sih kayaknya yang menarik si KLBF aja nih. Mungkin PIVA, tapi PIVA terlalu liar. KLBF-nya ini agak menarik, cuma hanya untuk fast trading ya, karena dia masih di bawah MA 200. Momentumnya oke, dia juga break, barangkali dia mau candle merah lagi, habis itu baru naik hijau lagi. Gitu. Nah, buy on weakness aja. Jangan terlalu agresif. Stop loss kalau dia ke bawah 12.45 atau kalau misalnya teman-teman pakai dana kecil, maka stop lossnya boleh di sini. Dengan catatan di sini berarti risknya kan lebih gede ya. Kalau misalnya dia jebol sini sih berarti lanjut turun ke bawah. Tapi kalau dia mantul, kemungkinan dia sideway. Jadi pergerakannya proyeksinya seperti ini nih. Proyeksi pertama dia ke sini, naik, naik. Proyeksi kedua, dia jebol dari 12.45. Aku gambarin yang lain deh, pakai oranye ya. Jadi sideway. Nah, kalau begini pergerakannya orange, maka bisa sell on strength. Misalnya entry di 12.45 ternyata jebol. Oh, nambah lagi di bawah 1.200. Begitu dia mantul, pas di average kita atau cuan sedikit tipis, ya udah kita jual dulu. Nah, proyeksi ketiga, kalau dia jebol dari sini, artinya ini udah bye-bye. Stop loss dan jangan entry lagi. Biasanya saya udah nggak tertarik kalau sampai dia bikin new low.
Kalau udah bikin new low, saya nggak lirik lagi. Sama seperti di sini ya. Dia jebol, dia bikin new low, dia mantul tapi hanya ke resistnya aja. Demikian juga ini. Kalau misalnya dia jebol, paling dia mantul hanya ke resistnya kembali. Seperti itu. Nah, biasanya kalau begitu balik ke resist ini, itu kesempatan untuk sell on strength. Jadi misalnya entry-nya di sini nih, ternyata dia mantul, habis itu dia balik ke situ, maka kita sell on strength, kita exit dulu. Dan biasanya udah new low, saya tidak tertarik lagi, gitu ya. Itu aja kira-kira dari saya. Kira-kira kalau teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan yang lain, silakan drop aja di kolom komentar. Kalau tertarik jadi member, data bisa cek di sini kontak admin ya, bukan kontak saya, karena biasanya yang handle itu si adminnya. Kalau udah jadi member, misalnya mau diskusi tentu sama saya. Jadi saya memang handle-nya tuh edukasi. Kalau admin yang ngurusin pendaftaran. Jadi kalau yang nanya tuh harga member berapa? Aduh, maaf, saya nggak inget gitu ya. Ini join Telegram kita, ini kontak adminnya, lalu ini untuk Instagram kita, dan ini sekuritas yang kerja sama kita. Buat teman-teman yang buka rekening sekuritas lewat Stockbit, MNC, investasiku, Sukor, JUC, NH Korindo lewat referralnya Wisdom and Invest itu bisa punya akses gratis ke Wisdom and Invest. Tapi dengan catatan hanya 1 bulan supaya teman-teman nyobain dulu dan bertransaksi dulu tentunya ya. Jadi kita akan ukur performanya kalau masuk ke minimal transaksi maka pelayanannya akan diteruskan. Kalau tidak ada transaksi ya gimana ya, chatnya juga nggak dipakai kan gitu loh. Botnya juga nggak dipakai. Jadi buat apa? Kan kalau teman-teman udah aktif bertransaksi, bahkan misalnya banyak, gede, bisa mendapatkan fasilitas yang sama dengan para member. Jadi full fasilitasnya, dapat stock pick. Jadi room membernya tuh, aksesnya tuh sama kayak yang di room member. Dan itu dipandu langsung untuk live trading dengan Sherlock. Tapi kalau misalnya hanya nasabah, paling kita akan memberikan stock pick aja. Oke? Thank you ya buat teman-teman yang setia hadir di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya supaya barangkali mereka butuh dan bermanfaat buat mereka. Thank you and bye-bye.